Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya, Jisril Palayukan, peserta Latsar CPNS Unsulbar 2022, Angkatan 13, Kelompok 4, akan mempresentasikan tugas individu pertama, agenda pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Adapun bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia terbagi menjadi 6 timeline utama. Yang pertama, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, di mana terdapat puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia dan mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Pada tahun yang sama, mahasiswa Indonesia di Belanda juga mendirikan Indische Vereniging atau disingkat IV, tetapi pada awal tahun 1925, IV mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Tanggal 30 April 1926, diselenggarakanlah Kerapatan Besar Pemuda di Jakarta yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama. Dalam kongres ini, Muhammad Yamin menyampaikan 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu kemudian diganti menjadi bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II sebagai hasil kesepakatan pada kongres tersebut. Yang ketiga, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal ini diadakanlah Kongres Pemuda kedua. Dan tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkanlah sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya tanggal 1 Maret 1945. Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI karena dalam situasi yang kritis pada saat itu karena dijajah oleh sekutu. Selanjutnya tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mana dibentuk oleh Jepang. Pembentukan PPKI ini merupakan
hasil dari pembubaran BPUPKI karena BPUPKI telah dianggap berhasil menyelesaikan susunan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. PPKI sendiri pada masa itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Selanjutnya, 17 Agustus 1945. Detik-detik proklamasi yang dimulai pada tanggal 9 Agustus 1945 di mana kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom setelah kota Hiroshima dijatuhi atom untuk pertama kalinya oleh Amerika Serikat. Kemudian Jenderal Trauci memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regiman ke Dalat, Vietnam. Selanjutnya tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regiman berangkat ke Dalat bertemu Marsikal Trauci yang menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regiman kembali ke Indonesia dan membuat Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu yang menyebabkan terjadinya vacuum of power di Indonesia atau kekosongan kekuasaan, yang menyebabkan golongan muda mendesak Soekarno agar sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya tanggal 16 Agustus 1945. Pada dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda Kerengas Deklok dan dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Dan di malam harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan tiba di rumah Laksamana Maeda Tadashi. Di sana telah berkumpul tokoh nasional untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Malam hingga pagi harinya, setelah keesokan hari, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan tepat pada jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56 Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, tentang sikap perilaku bela negara. Nilai-nilai bela negara ada 6 nilai. Yang pertama yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam, semangat mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Adapun sikap perilaku dari nilai-nilai bela negara ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, di akhir tugas individu pertama, agenda pertama ini, saya mengambil nilai bela negara yaitu cinta tanah air. Dan sebagai ASN, saya ingin mengimplementasikan nilai ini dengan contoh-contoh konkret atau kegiatan-kegiatan konkret yang dapat saya lakukan baik di tempat tinggal maupun di lingkungan kerja, yaitu antara lain membuang sampah pada tempatnya, memakai produk-produk asli dalam negeri, dan dengan menjadi ASN, saya juga memberikan sumbangsi untuk pelayanan kepada masyarakat dan negara dengan senantiasa menjunjung tinggi kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sekian presentasi saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.